warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Surahman Dan nama saya Febri Indra Setiawan. Kami dari kelas 11 MIPA 1. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai perlawanan rakyat Maluku. Sebelum masuk ke materi, kami akan membahas sedikit mengenai biografi tokoh. Yang pertama kita bahas yaitu biografi Kapten Pattimura. Thomas Matulesi atau Thomas Matulesia, dikenal sebagai Kapten Pattimura, adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Hadia Sapurawa, Maluku. Menurut buku Kisah Perjuangan Pattimura, tergolong keturunan bangsawan dari Nusa Ina. Dia lahir pada 8 Juni 1783 di Hadia, meninggal pada 16 Desember 1817 di kota Ambon. Yang kedua yaitu Marta Christina, adalah seorang gadis dari desa Bubu, Nusa Laut, Maluku Tengah. Pada usia 17 tahun, ia ikut mengangkat senjata melawan tentara Belanda. Ayahnya adalah Kapten Paulus Yahabu, seorang kapten dari negeri Abubu yang membantu Thomas Matulesi dalam Perang Pattimura pada tahun 1817. Dia lahir 4 Januari 1800 di Abubu, Nusa Laut, Maluku, Hindia Belanda. Meninggal pada 2 Januari 1818. Berikut cerita mengenai rakyat Maluku. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara pada saat itu menimbulkan adanya perlawanan yang dilakukan oleh penduduk pribumi. Berbagai perlawanan rakyat pribumi muncul sebagai reaksi dari dilakukannya praktik monopoli perdagangan yang juga diiringi dengan penerapan kebijakan yang sangat merugikan pribumi. Perlawanan rakyat tersebut terjadi di beberapa wilayah di Nusantara. Salah satunya adalah Maluku, yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Perlawanan rakyat Maluku dimulai ketika Belanda kembali menancapkan tombak kolonialismenya di Nusantara, termasuk Maluku, setelah sebelumnya Inggris sempat berkuasa. Pada saat itu, Inggris dan Belanda telah menyepakati Traktat London yang berisi bahwa Inggris harus mengembalikan wilayah di Nusantara yang semula hak milik Belanda, termasuk juga Maluku. Belanda kembali berkuasa di Nusantara dan kembali menerapkan berbagai kebijakan serta penindasan yang sebelumnya pernah dilakukan. Perlawanan yang dimulai oleh rakyat Maluku tidak muncul begitu saja. Terdapat penyebab yang membuat rakyat Maluku melawan bangsa Belanda. Penyebabnya yaitu perpindahan kekuasaan wilayah Maluku yang berawal dari kekuasaan Inggris ke tangan Belanda. Terdapat faktor pendukung lainnya yang menyebabkan rakyat Maluku melawan Belanda. Yang pertama yaitu penindasan dan pengisapan dengan jalan geram atau pengerasan terhadap penduduk Maluku yang dilakukan oleh para pembesar Belanda pada zaman Pasifik Company dan juga pada zaman Presiden Vandenberg dengan mendapat perlindungan dari monopoli VOC. Yang kedua yaitu ketidakpuasan rakyat terhadap peraturan-peraturan Gubernur Van Liebenberg. Antara lain yaitu peraturan yang mewajibkan penduduk negeri untuk menyediakan perahu-perahu terdapat keperluan pemerintah Belanda. Yang ketiga yaitu kekurangan uang yang diderita oleh pemerintah Belanda. Dan faktor yang terakhir adalah sifat kritis dari penduduk Maluku untuk membandingkan peraturan-peraturan pemerintah Inggris dan peraturan-peraturan pemerintah Belanda. Perlawanan rakyat Maluku yang terjadi pada tanggal 16 Mei 1817 dipimpin oleh seorang tokoh hebat bernama Thomas Matulesi atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kapitan Pattimura. Ia dibantu oleh beberapa tokoh seperti Marta Christina Yahabu yang merupakan seorang pejuang perempuan Maluku dan rakyat Maluku lainnya. Nama Pattimura sangat dikenal karena usahanya yang berjuang untuk memukul mundur penjajah dari tanah Maluku. Perlawanan yang dilakukan oleh Pattimura beserta rekannya ini menyasar pada beberapa kapal dagang Belanda dengan tujuan menghambat arus ekonomi Belanda di wilayah Maluku. Selain menyerang sektor dagang, perlawanan juga dilakukan ke benteng milik Belanda yaitu Benteng Burgstede. Akhir dari perlawanan rakyat Maluku dalam Perang Pattimura ini berujung pada penangkapan Kapitan Pattimura beserta
beserta rekan seperjuangannya yang pada saat itu berusaha untuk bersembunyi. Penangkapan tersebut dibantu oleh Raja Negeri Boy yang menunjukkan lokasi keberadaan Pattimura beserta rekan-rekannya, hingga pada akhirnya Pattimura dijatuhi hukuman gantung bersama beberapa rekannya, dan sebagian juga ada yang diasingkan ke Pulau Jawa. Terjadinya perang Pattimura sudah pasti menghasilkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu berhasil mengkoordinir raja-raja juga para pati agar bisa melaksanakan pemerintahan dengan baik, menjalankan pendidikan dengan baik, dan memimpin rakyat dengan baik. Yang kedua yaitu bangun banyak benteng pertahanan. Yang ketiga, menggalang persatuan dengan kerajaan mulai dari Ternate, Tidore, Bali, Jawa, dan Sulawesi. Dan yang terakhir yaitu berhasil merebut benteng Dustit yang terletak di Saparua. Sedangkan dampak negatifnya yaitu perlawanan di Maluku menyisakan luka yang mendalam. Hal ini dikarenakan ada banyak pejuang yang tertangkap dan diberi hukuman gantung oleh Belanda. Selain itu, hal yang menyakitkan adalah perlakuan yang diberikan terhadap jasad Pattimura dan pejuang lainnya setelah dihukum gantung. Setelah meninggal, jasad tersebut tidak diturunkan untuk dikubur, melainkan dibiarkan menggantung di makan burung, mengarik, hingga terbang bersama dengan debu. Hal ini dilakukan Belanda berdasarkan vonis yang diberikan oleh Dewan Persidangan Ambon. Hal tersebut juga menjadi peringatan bagi rakyat Maluku agar tidak melawan perintah dan juga kebijakan yang dilakukan oleh Belanda. Sekian cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.